Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-17 ya daripada kitab Fathul Qorib ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk di babun najasat wa izalatiha, yang mana di dalam babun najasat ini ada dua style daripada ulama fuqaha Syafi'iyah ketika mendefinisikan babun najasah itu dengan cara definisikan apa definisi najasah. Itu namanya definisi bil haddi, atau disebutkan apa saja najasahnya, apa saja najasahnya. Sekejap saya lihat suaranya oke apa tidak. Atau disebutkan apa saja najasahnya. Dan ini definisi ini dikatakan definisi bil addi, maknanya apa saja najasahnya. Dan banyak sekali ulama itu di dalam bab ini lebih memilih dengan menyebutkan apa saja itu najasah daripada menyebutkan apa definisi najasah. Karena nanti yang menyebutkan definisi pun juga terpaksa untuk menyebutkan apa saja najasahnya. Karena setiap perkara yang menjijikkan, yang menghalangi sholat, lah ya apa itu? Apa itu? Apa perkara yang menghalangi itu apa? Dan saya mengingatkan ini ketika kita dalam takrif bid'at ini, ketika berbicara tentang dosa besar. Apa itu dosa besar? Yakni biasanya masalah dosa besar ini dibahas di dalam wilayatun nikah, dan disebutkan definisinya apa. Tapi nanti juga ulama akan menyebutkan apa saja dosa besar. 1, 2, 3 dosa besar. Yang lainnya semuanya adalah dosa kecil. Karena dosa besar dan dosa kecil itu mempunyai efek fikih yang berbeza. Karena sekali Anda melakukan dosa besar dikatakan Anda itu fasik. Lah fasik ini dia akan menghalangi beberapa perkara, seperti menikahkan seseorang dan banyak menjadi saksi tidak boleh wahakadha yani. Kemudian setelah menyebutkan definisi daripada najis, Musannif Syarih Fathul Qorib, begitu pula Abi Suja menyebutkan dobit tentang najis itu apanya, dobit atau apa saja najis, tapi daripada beliau mengatakan ini dobit. Dan kata-kata dobit ini sebenarnya tidak disetujui oleh Imam Bajuri ya. Dobit itu apa sih? Dobit itu untuk Anda mengumpulkan satu masalah yang tercerai-berai di dalam satu bab, kok satu sini dijadikan satu dobit, agar yang tercerai-berai itu semuanya terkumpul di dalam satu ibarat. Itu yang namanya dobit. Ada lagi yang namanya kaidah. Kaidah itu bukan hanya di dalam satu bab, tapi di dalam satu kitabnya. Dobit di dalam babul ibadah. Kaidah di dalam babul ibadah, bukan dobit di dalam babul wudhu, bukan. Jadi kaidah lebih umum daripada dobit. Karena itu kan dobit di dalam babin najasat. Apa saja sila dibaca. Itu madzakaral musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Summa dzakara al-musannifu dhabitan lin najasi al-khariji minal qubuli wad duburi bi qawlihi. Kemudian musannif itu menyebutkan dobit bagi najis yang keluar daripada kubul ataupun dubur, yakni yang keluar daripada kubul atau dubur itu mesti najis.
Biqaulihi wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'in. Ma itu setiap cecair, setiap cecair. Yakni maknanya cecair itu setiap yang cair yang keluar daripada sabilain, daripada apa namanya? Kubul dan dubur itu najis. Lah, makna cecah kan ma'i ini benda yang cair. Seperti kencing, mungkin apakah yang lain-lain lagi, darahkah yang keluar daripada kupul ataupun dubur itu mesti najis lah. Kata-kata cair ini mafhumnya, maknanya yang tidak cair tidak najis. Lah ini belum tentu benar. Jadi mafhumnya, makna mafhumnya itu adalah mafhum mukhalafah daripada ibarat ini fihi tafsil. Dengan makna kalau yang cair pasti najis. Yang tidak cair macam mana? Kadang-kala Anda itu subhanallah ya tertelan koin apa itu namanya? Koin uang koin sama ada 50 sen atau 1.000 rupiah tertelan. Kan tidak mungkin dicerna oleh perut kan. Keluar juga dalam keadaan koin. Apakah itu najis? Nah, ayo baca wa kullu ma'in qauluhu alamnya Bajuri. Qauluhu wa kullu ma'in bil hamzi ka qailin wa ba'in. Wa mafhumu ma'in fihi tafsil. Fa in kana dudan aw mutasalliban lam tuhilhu al ma'idah. Ayo sof tengok. Bil hamzah ka qailin wa ba'in, yakni ma'i seperti dengan hamzah ma'iun, seperti qailun wa ba'iun. Wa mafhumu ma'i ini adalah mafhum mukhalafah daripada ma'i. Ada tafsil dibilang fa in kana dudan au mutasalliban lam tuhilhu maidah. Kalau seumpamanya yang keluar itu dudan, apa itu dud? Ulat. Dan biasanya orang itu kalau apa itu namanya? Kalau dia itu berak atau apa yang keluar itu cacing kan? Cacing atau ulat atau mutasalliban. Mutasalliban itu macam tadi itu yang tidak berubah, macam koin, batu atau apa. Lam tuhilhul maidah, dan tidak sempat ihalah dirubah bentuknya. Loh, kita kan kalau makan sesuatu, kita makan nasi lemak, keluar kan warnanya kan kuning kan. Maknanya di perut ini akan merubah apa yang kita makan menjadi benda lain. Lah kadangkala oleh perut tidak dirubah. Kita makan apa ya keluar semacam itu. Lah kalau yang keluarnya semacam itu maknanya tidak dirubah oleh lambung. Pada saat itu hukumnya tidak najis tapi mutanajis. Seperti kehabbin. Habbin ini biji. Anda memakan biji kurma. Anda memakan biji kurma. Masuk, keluar ya biji kurma. Itu hanya mutanajis saja. Itu tidak apa namanya? Itu hanya mutanajis saja, itu tidak najis. Jadi kalau Anda basuh biji kurma itu kemudian Anda tanam lagi, kemudian apa? Tumbuh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ayo. Falaisa binajisin bal mutanajjisun yadhuru bil kusli, yang akan suci dengan apa namanya dibasuh. Ketika Anda basuh dia akan suci. Wa in kana ba'ron au nahwahu fanajisun. Lah kalau seumpamanya yang keluar mutasallib ini ba'ron, kotoran, jadi kadangkala Anda itu maaf ya, Anda itu berak. Anda punya kotoran itu sangat keras sekali. Tapi jelas kotoran. Itu najis loh Habib. Apa bezanya najis dan mutanajis? Berbeza. Najis itu sesuatu yang najis, memang ainnya najasah, tidak bisa untuk disucikan. Berbeza dengan mutanajis. Mutanajis itu adalah sesuatu yang suci terkena najis, seperti baju terkena najis, boleh Anda basuh. Wa idza kana al-mafhum fihi tafsil la yu'taradu bihi, yakni apa yang dikatakan ibaratnya oleh Fathul Qorib ini atau ibaratnya Abi Syuja ini, mafhumnya ada tafsil, mafhumnya ada penjelasan, bila-bila najis, bila-bila tak najis, tapi hal itu tidak disebutkan. Dikatakan kalau mafhumnya itu ada tafsil, tidak boleh Anda mengkritik orang karena tidak menjelaskan mafhumnya. Tapi kalau zahirnya fihi tafsil dan tidak ditafsil, bisa Anda kritik. Karena itu ibarat wa kullu ma'in lebih afdol daripada ibarat nuskhah yang lain wa kullu ma kharaja. Wa kullu ma kharaja daripada sabilaini najisun, karena tidak semua apa yang keluar daripada
kubul dan dubur itu najis. Seperti tadi, kalau dia itu keluar dalam bentuk keras dan tidak berubah, dia itu tidak najis tapi mutanajis. Ayo. Fahuwa aula min umumin nuskhatil ukhra wa hiya kullu ma yakhruj ila akhirih. Lianna umumaha yashmulu dud wa kullu mutasallibin lam tuhilhul maidah. Karena umum nuskah yang lain yang ibaratnya itu wa kullu ma kharaja itu mencakup cacing, ulat dan benda-benda yang lain yang mutasallib, yang keras, yang mana itu tidak najis tapi mutanajis. Ayo. Bal mutanajis sila yadhuru bil ghusli kama alimta. Dia itu mutanajis dan suci dengan dan akan suci dengan dibasuh. Waqtalafal mutaakhirun. Baca. Waqtalafal mutaakhiruna fi khasatin takhruju aqbal baul fi ba'dil ahyan. Aywa. Dan mutaakhirun daripada fuqaha itu berbeda pendapat atas haso yang keluar ketika Anda itu kencing. Loh, karena ada orang kan namanya batu ginjal itu kan. Dia ada macam batu. Kalau Anda kencing keluar batu. Lah batu ini apa? Batu ini najis atau tidak? Di situ ada khilaf. Apakah batu ini batu biasa atau batu yang terbuat daripada kencing? Jadi kencing yang apa namanya? Yang sudah terkristalisasi, kencing yang sudah keras. Kalau dia berasal daripada kencing, maka batu ini najisun. Kalau tidak berasal daripada kencing, dia mutanajis. Ayo. Sila baca. Wa tusamma 'inda 'amah bil hasiyah. Hal hiya bil hisiyah. Orang awam mengatakan batu ini dengan nama khisyah. Biasanya itu batu kencing. Kalau Anda kencing biasanya kenanya laki-laki ini. Laki-laki biasanya kena. Perempuan jarang kena ini. Laki-laki biasanya kena. Ayo. Hal hiya najisatun aw mutanajjisah? Wal adhar ma qalahu ba'duhum wa huwa in akhbara tabibun adlin bi annaha munaqidah minal bul fa hiya najisah wa illa fa mutanajjisah. Yani wal adhar apa yang dikatakan oleh sebagian daripada fuqaha bahwasanya jika batu ini daripada baul, apa itu baul? Terbuat daripada kencing, maka dia najis. Kalau bukan daripada kencing, maka dia itu mutanajis. Anda basuh suci. Wallahu a'lam. Jaid. Tsumma dzakara al-musannif dhabitan lin najis al-kharij min al-qubuli aw ad-dubur bi qawlihi wa kullu ma'in kharaja min as-sabilaini najisun. Huwa shadiqun bil kharij. Yakni kata-kata yang dikatakan ibaratnya dikatakan oleh Abi Suja ini shadiqun bil kharijil mu'tad kal bauli wal ghaiti wa bin nadiri kadami wal qoi. Kan setiap cairan yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Lah cecair ini sama ada yang keluar ini cecair yang biasa keluar, kencing, berak kan biasa keluar kan. Atau yang tidak biasa keluar seperti adam wal qoi, darah dan nanah. Bila ada orang penyakitnya penyakit darah, kencingnya kencing apa namanya? Kencingnya kencing darah atau kencingnya kencing nanah. Itu biasanya orang-orang yang dia mempunyai aktivitas seksual tak sehat, sering berzina, sering apa. Itu biasanya kencingnya kencing darah. Ada penyakit memang kencingnya kencing nanah. Wa na'udzubillah. Alhamdulillah kencing darah atau kencing nanah itu ada obatnya. Ada apa namanya? Ada obatnya. Jahidan. Ilal mania, yakni sama ada yang keluar daripada kubul dan dubur itu yang biasa keluar atau yang tak biasa keluar. Dua-duanya tetap najis. Dua-duanya tetap najis. Di sini disebutkan kecuali yang keluar apa namanya kotoran-kotoran yang keluar daripada ambia itu suci. Itu apa namanya? Itu suci. Sampai ada Barokah Habasyiyah ya. Ada seorang perempuan namanya Barokah Al-Habasyiyah minum kencingnya Nabi. Minum kencingnya Nabi. Langsung Nabi mengatakan lantali jannaru batnak. Api tidak akan masuk ke perutmu. Iya, kencingnya Nabi bukan kencingnya anta. Kalau kencingnya anta orang minum kencing anta di surga pun tak bisa masuk surga karena aja kencingnya marku di situ. Sahahu Daruqutni. Begitu pula ada seorang abatiyah, seorang namanya Abati,
meminum darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fa'ala mislu dzalika Ibnu Zubair. Ibnu Zubair juga sama mengatakan, barang siapa meminum darahnya hijamahnya Nabi, karena Nabi hijamah, darahnya diminum oleh para sahabat. Dikatakan barang siapa yang darahnya ada pada darahnya, ada pada tubuhnya, insya Allah tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh oleh neraka. Jadi hal-hal yang najis bagi kita, darah, kencing, bagi Nabi itu tidak najis, akan tapi bagi Nabi itu suci. Ayo, ilal maniyah, yang keluar daripada kubul ataupun dubur cecair, dia itu semua najis, kecuali apa? Mani, kecuali air mani. Lah, air mani itu tidak najis. Kenapa? Karena ayat itu mengatakan laqad karramna bani Adam, kami muliakan manusia. Lah, memuliakan manusia itu memuliakan manusia itu, para ulama mengatakan memuliakan manusia itu tidak mungkin kecuali asalnya itu suci. Kan tidak mungkin manusia itu mulia tapi asal daripada manusia itu najis. Oh, manusia itu mulia tapi asalnya najis, kan macam tak elok kan. Karena itu mani, terutama maninya manusia itu suci. Dia menjijikkan, iya betul, dia menjijikkan, akan tetapi dia itu suci. Dan dalilnya itu banyak selain apa yang saya katakan daripada istimbatnya ulama, laqad karramna bani Adam. Di antaranya adalah apa yang diperbuat oleh Sayyidah Aisyah setelah berjima dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya. Sayyidah Aisyah itu yafruk gitu. Ini macam ini, yafruk ini. Bahasa Indonesianya menggaruk. Saya tak tahu bahasa Malaysia dia apa. Tapi mani itu di apa namanya? Di semacam ini, dikerik-kerik semacam ini agar apa namanya, agar hilang. Loh, itu kan maninya Rasul, iya memang maninya Rasul, tapi sudah bercampur dengan mani istrinya. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya mani tidak wajib untuk disucikan, karena memang mani itu suci. Wallahu a'lam. Cuma tak elok lah Anda nak sholat tapi di sarung Anda ada mani, basuh dulu, sah tidak ada masalah, elok tak elok. Karena itu mani itu menjijikkan tapi tidak najis. Ayo, min adamiyin, mani daripada manusia, au hayawanin ghairu kalbin wa khinzirin, yakni mani daripada hewan apapun, mani rusa kah, mani kuda kah, mani kambing kah, semuanya suci kecuali mani anjing dan babi. Kenapa? Karena anjing dan babi ini memang hewan yang najis. Ketika dia hewan yang najis, asalnya juga najis. Begitu pula ma tawallada min ahadihima, yang terlahir daripada salah satunya. Contohnya anjing kawin dengan kambing, punya anak bambing, apa? Ambing. Anjing dan kambing. Mani daripada ambing ini najis karena salah satu orang tuanya adalah anjing. Ayo. Wa ma tawallada minhuma, yang tawallada minhuma, anjing menikah dengan babi, banjing. Banjing. Maninya juga najis. Au min ahadihima, babi dengan kambing, bambing, anjing dengan rusa, runjing. Runjing. Itu semuanya maninya najis semua. Ma'a hayawanin tauhid. Wa kharaja, aywa. Wa kharaja bima'in ad-dudu wa kullu mutasallibin la tukhiluhu al-ma'idah falaysa binajisin bal mutanajjisun yatuhuru bil ghusli. Aywa. Wa kharaja bima'in, dan keluar daripada kata-kata ma'i, kan di sini kan dikatakan wa kullu ma'iin, yakni keluar daripada kata-kata ma'i ini ad-dudu. Karena dud ini bukan cair. Cacing kan bukan sesuatu yang cair kan. Maknanya kalau cacing keluar daripada atau ulat
keluar daripada dubur biasanya itu budak-budak kecil. Saya tak tahu di Malaysia macam mana. Di Indonesia itu kita budak-budak kecil itu biasanya disuruh minum apa namanya? Disuruh meminum obat cacing. Nanti cacing itu semuanya apa namanya? Keluar semua. Cacing itu biasanya akan keluar semua. Ayo. Wa kullu mutasallibin la tuhilhul ma'idah falaysa binajisin. Yakni cacing itu dan setiap benda-benda yang mutasolib, yang keras, yang tidak bisa dirubah oleh apa ini? Oleh lambung, itu bukan perkara yang najis, tapi perkara yang mutanajis. Bal mutanajisun yadhuru bil husli. Akan tetapi semua perkara ini apa? Mutanajis. Yang mana perkara mutanajis itu akan suci dengan apa namanya? Dengan dibasuh. Aywa wa fi ba'din nusakh, aywa wa fi ba'din nusakhi wa kullu ma yakhruju bil lafdil mudhari'i wa isqati ma'in. Aywa, dan di dalam sebagian nusakh wa kullu ma yakhruju wa kullu ma yakhruju. Ini kan nusakhan wa kullu ma'in kharaja kan. Di dalam nusakh kitab yang lain bukan kullu ma'in tapi kullu ma yakhruju, dan sudah dikritik oleh Imam Bajuri bahwasanya ibarat kullu ma'in kharaja lebih afdol daripada kullu ma yakhruju, karena kullu ma'in kharaja yang muskil adalah mafhum mukhalafahnya, tapi kullu ma yakhruj yang muskil adalah mantuknya, dan iskal di dalam mantuk bermasalah, tapi iskal di dalam mafhum mukhalafah tidak ada masalah. Ayo wa ghuslu, ayo wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wal arwasi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Ayo wa ghuslu jami'il abwal, dan Anda itu membasuh semua daripada kencing. Semua daripada kencing. Kencing apapun wajib Anda basuh. Mau kencing manusia, kencing hewan, kencing saya punya adik punya kura-kura. Ya kencing kura-kura juga wajib. Saya itu pernah ke zoo negara tengok tapir, tahu tapir ya? Hewan tapir itu kencingnya itu jauh sekali, katanya bisa 1 kilometer kalau apa namanya, kalau kencing itu tapir itu kencing tapir juga najis, wajib Anda basuh, wajib Anda basuh, dan Anda membasuh semua hal-hal yang berkaitan tentang kencing dan aurat, arwath bukan aurat, karena rauth jamaknya arwath. Wal arwath itu kotorannya binatang itu biasanya arwath. Namanya apa? Namanya arwath. Walau kana min makulil laham, walaupun kencing dan kotoran itu daripada makulil laham. Apa makulil laham? Hewan yang bisa dimakan. Hewan yang bisa dimakan dagingnya itu namanya makulil laham. Contohnya adalah kencingnya kambing, kencingnya lembu, kencingnya sapi, kencingnya ruse, juga kotoran-kotoran mereka itu wajib untuk dibasuh. Loh kenapa kok walau? Ada kata walau ini apa? Ustadz Ahmad Zuhri di dalam fikih jika disebutkan walau itu maknanya satu daripada dua. Yang pertama untuk takmimul hukum, yang kedua untuk isyaratul khilaf. Maknanya walau min makulil laham, maknanya hal ini mencakup untuk semua arwath walaupun daripada kotoran hewan yang boleh dimakan untuk takmimul hukum. Atau kemungkinan yang lain untuk isyaratul khilaf. Maknanya setelah walau itu ada khilaf, dan memang ada khilaf. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwasanya rauthul ma'kul tohirun. Kotorannya hewan yang bisa dimakan itu suci. Jadi kata-kata walau di sini mengisyaratkan kepada khilafnya Imam Malik. Dulu ada sebuah cerita, seseorang itu mempunyai penyakit waswasah di Hadramut ya, sampai penyakit waswasah ini derajat yang sangat teruk sekali, sangat teruk dah. Datang ke Mufti Diyar Hadramut pada saat itu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib Bughyatul Mustarsyidin. Ada alim kabir Habib Abdurrahman Masyhur ini, sahibul Bughyah. Ya Habib, ana ini punya masalah ya Habib. Ana ini punya waswasah sampai derajat saya nak gila dah. Kenapa anta waswasah? Saya merasa
Macam saya ini kalau kencing macam tak sempurna, kalau istinja macam tak sempurna, padahal saya dah buat apa yang syariat katakan, tapi saya masih ada was-wasa. Oke. Kamu cari kotoran hewan. Nanti datang ke sini, dia cari kotoran hewan. Terus dia menengok ke Habibnya, Habib, kotoran hewan yang makul atau ghairu makul ya Habib, katanya. Kotoran hewan yang bisa dimakan atau yang tak boleh dimakan. Kalau yang bisa dimakan, dia boleh cari kotoran kambing, kotoran onta. Tak bisa dimakan, dia boleh cari kotoran keledai. Apa katanya? Habibnya paham ya. Yang tak boleh dimakan, dia cari kotoran keledai. Habib, ini kotoran keledai, letak di poket, kamu sholat. Dan tidak usah kamu mengkodoknya, aku yang tanggung, katanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Loh, bagaimana? Kalau saya kan biasanya kan was-wasah, ini ada najis atau tidak. Sekarang ini bukan was-wasah lagi, yakin di poket saya ada apa namanya? Ada kotoran. Tapi karena Habib alim ini yang mengatakan, tetap dilakukan. Lama-lama penyakit was-wasah ini hilang, karena saya kemarin udah sholat duhur, ada najis dan saya oke. Sekarang hanya was-wasah, insya Allah tak ada apa-apa. Karena was-wasah itu hanya ini ada apa tak, tapi tidak ada dalil yang menyokong kemungkinan ada najis. Lah, ketika tidak ada dalil yang menyokong kemungkinan ada najis, Anda itu tetap suci. Dan memang ketika dicek di dalam kitab-kitab mutawalat, di dalam fikih Syafi'i, memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang tidak bisa dimakan itu suci, dan itu yang dipakai oleh Habib Abdurrahman, Al-Masyhur untuk menterapi orang yang was-wasah. Jaijidan. Sila. Subtema di sini, walau kana min ma'lul lahan ghayatun lirabbi min alal imamil malik al-qail bi annama ukila lahmuhu fa bauluhu wa rawtuhu tahirun. Ini adalah ghayah untuk mengkritik Imam Malik atau menyatakan ketidaksetujuan kepada pendapat Imam Malik yang mengatakan setiap hewan yang bisa dimakan dagingnya, maka kencingnya dan kotorannya suci. Ayo. Mana? Walau kana min ma'kulil lahm wajibun itu khobar untuk ghuslu jami'il abwali wal arwath. Wajibun maknanya wajib Anda membasuh baju Anda, tubuh Anda jika terkena kencing daripada hewan apapun itu, atau terkena kotoran daripada hewan. Jahidan. Oke, wajibnya bila? Apakah wajib sekarang atau wajib nanti? Lah, wajibnya itu imma wajib sekarang dikatakan wajibun fauri atau wajib tarohi. Sila dibaca wajibun ay la fauron. Qauluhu wajibun ay la fauron illam ya'si bitanjis. Aywa, yakni wajibun la fauron. Maknanya kalau ada najis di baju Anda wajib membasuhnya, tapi tidak bersegera. Anda nak membasuh 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, tidak ada masalah. Yang wajib Anda lakukan ketika Anda nak sholat, wajib Anda basuh. Tapi kalau sekarang, contohnya sekarang ini di sini saya najis, saya mengajar macam ini, apakah wajib saya basuh? Tidak, karena mengajar dengan najis tidak ada masalah. Yani mengajar dengan sorung atau kain likat yang mutanajis tidak ada masalah. Berbeza kalau saya nak sholat, tidak boleh, kena dibasuh dahulu. Dengan catatan saya tidak bermaksiat ketika saya meletakkan atau saya tidak bermaksiat dengan menjadikan sarung saya itu najis. Loh, bagaimana saya bermaksiat dengan najis? Iya, kalau Anda mengotori diri Anda dengan perkara-perkara yang najis tanpa udzur. Oh, ini darah. Anda Anda lekat-lekatkan atau Anda lumuri baju Anda dengan darah tanpa ada udzur. Itu haram, itu namanya talatuh bin najasah. Berbeza kalau memang pekerjaan Anda itu
bacak, apa? Jagal, sembelih hewan. Kan ada potensi Anda itu terkena apa namanya? Terkena najis kan? Ada potensi Anda terkena najis lah. Ketika ada Anda potensi terkena najis, tidak ada masalah. Memang pekerjaan Anda menyembelih kambing, menyembelih lembu, kan susah kan? Oh, Anda boleh menyembelih lembu tapi tidak boleh terkena darah. Ya betul, engkau tak ya kerja menyembelih lembu. Maknanya ada udzur. Begitu pula kalau Anda kerja di lab. Lab itu apa? Anda datang kencing. Saya pernah kan ke lab kan ketika saya sakit di Malaysia, di Pusrawi. Lab dulu, di lab saya kencingnya saya letakkan di apa namanya, di lab lu. Orang-orang lab itu kan kerjanya darah, kencing, berak kan. Tiba-tiba di tangannya terkena kencing atau di bajunya terkena kencing. Dia dosa apa tak? Tak dosa, karena memang urusannya dengan hal-hal semacam itu. Yang haram adalah kalau Anda melumuri tubuh Anda, baju Anda dengan najis tanpa ada udzur. Hal ini dinamakan di dalam fikih dengan at-talattuh bin najasah. Sila dibaca lagi. In lam ya'si bit tanjis, kalau dia tidak bermaksiat dengan menajiskan dirinya secara sengaja. Ka'an asobahu bila qasdin walau min mughallad khilafan li Zarkashi. Seperti kalau dia itu terkena kencing tanpa maksud. Walaupun daripada kencing mughalladh, terkena kencing anjing, terkena kencing babi tanpa sengaja, tidak wajib dibersihkan sekarang. Khilafan di Zarkashi. Zarkashi mengatakan bahwasanya kalau daripada kalau dia itu terkena kencing babi atau anjing, wajib dibersihkan langsung. Ayo, aumin, sila. Au min nahwi fasdin au wad'i mustahadah walau fi hali jiryanid dam. Atau daripada najisnya itu terkena diri Anda daripada darah fasad itu macam hijamah, atau kalau Anda menjima istri Anda dalam keadaan mustahadah, boleh, tidak ada masalah. Walaupun di dalam keadaan darahnya masih mengalir. Atau dia memakai sauban mutanajisan fa'ariqa fihi, atau dia memakai baju yang terkena najis, kemudian dia keluar ariko. Apa ariko itu? Keringat. Akhirnya keringatnya bercampur dengan baju yang mutanajis, keringatnya pun menjadi mutanajis. Maka dia tidak wajib untuk membasuhnya langsung, akan tetapi ketika dia nak sholat kan bajunya mutanajis, tidak mungkin dia nak sholat dalam keadaan bajunya mutanajis, basuh dahulu. Ayo, wa yatadayyak bidikil waqt, dan akan semakin sempit waktunya untuk membasuh dengan semakin sempitnya waktu tinggal sholat. Maknanya waktu sholat tinggal 15 menit. Ya maknanya Anda kena basuh dalam waktu 15 menit. Sekiranya dalam 15 menit ini Anda boleh membasuh dan boleh sholat. Ayo. Fa'in aso bitanjis kan bitanjis itu ya. Fa'in aso bitanjis, ayo. Fa'in aso bitanjis ka'an la tokho al-mukallafu badanahu bin najasati bila haga kama yaf'aluhu ba'dul awam haitsu yaltakhuna abdanahum bid-damid duhaya wajaba ghusluhu fawran khurujan minal ma'siyah bi khilafil ghusli minal jinabah. Seperti kalau seumpamanya dia itu bermaksiat dengan tanjis, seperti kalau ada mukallaf melumuri badannya dengan najis tanpa ada sebab, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang awam. Sebagian orang awam itu setelah menyembelih, dia melumuri badannya dengan dengan darah. Itu tidak boleh, itu haram. Nah ketika itu haram, mesti wajib dibersihkan langsung, walaupun Anda masih belum waktunya sholat. Berbeda dengan janabah. Kalau Anda janabah, walaupun janabahnya itu daripada zina, yakni ada seseorang wa na'udzubillah berzina dengan perempuan yang lain. Apakah janabah yang dihasilkan daripada zina wajib untuk dihilangkan dengan mandi langsung? Tidak. Karena janabah daripada zina tidak haram, yang haram itu zinanya, bukan janabahnya. Janabah itu adalah efek daripada zina. Zinanya sudah selesai kok. Janabahnya tidak haram. Wa hakadha yani. Fa innahu la yajibu fawran wa in asabil janabah ka'an hasolatil janabah min zina. Perbedaannya apa? Dibilang karena
Kenapa kok janabah daripada zina tidak wajib langsung dan melumuri darah, melumuri badan dengan darah tanpa udzur atau talatuh bin najasah haram dan wajib dibersihkan fauron? Apa bezanya? Wal farq bainahuma intihaul maksiyah fil janabah. Karena setelah Anda berzina, maksiat Anda selesai. Maksiat Anda selesai. Berbeda dengan kalau Anda melumuri badan Anda dengan darah, maksiat Anda masih belum selesai sampai darahnya hilang. Hadza huwa li annal maksiyata hasalat bizina wa qad inqadha bi khilafi tadammuh bin nasabit bin najasah li annahu madama mutadammikhan bin najasah fa huwa fi maksiyah. Jaid. Wa kaifiyatu ghuslin najasah, sila. Wa kaifiyatu ghuslin najasa in kanat musyahadatan bil aini. Ayo, sekarang kita akan, setelah kita mengetahui apa saja najasah yang keluar daripada kubul dan dubur, sekarang musannif akan memulai bagaimana cara menghilangkan najasah. Bagaimana cara menghilangkan najasah? Secara umum, yang namanya najasah itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah najasatun hukmiyah, yang satu adalah najasatun ainiyah. Apa itu najasatun ainiyah? Najasatun ainiyah itu adalah najis yang bisa ditengok dengan panca indera. Ada ain najasahnya itu ada dan bisa ditengok dengan panca indera. Dengan makna semua sifatnya itu ada. Ada bau, warna, dan rasanya. Makna bau, warna, bau, atau warnanya, atau rasanya. Itu cukup cukup satu daripada tiga. Tidak mesti tiga-tiganya ada. Ada baunya saja, najasatun ainiyah. Ada warnanya saja, najasatun ainiyah. Ada rasanya saja, najasatun ainiyah. Karena itu Anda kalau tengok dalam kitab-kitab syuruhat fikih Syafi'i, ma fihi launun au ta'mun au rihun mani'atu khuluwin la jam'in. Mani'atu khulu. Mani'atu khulu ini adalah yang tidak boleh kosong daripada ketiganya. Bukan tidak boleh ada ketiga-tiganya. Kan bisa kan? Ada yang namanya najasah, ada bau, warna, dan rasa. Tapi kalau najasah ainiyah, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasa, ya bukan namanya najasatun ainiyah. Itu adalah najasatun hukmiyah. Ayo. Dan ada lagi najasah namanya najasatun hukmiyah. Lah, yang tidak, dia ada najisnya, tapi tidak nampak bau, bukan tidak ada bau, warna, dan rasanya. Kalau tidak ada bau, warna, dan rasanya, ya tidak ada najisnya. Tapi tidak nampak bau, warna, dan rasa. Tidak nampak bau, warna, dan rasa. Lah, antara dua najis ini, cara mensucikannya itu berbeza. Cara mensucikannya berbeza. Ya, ini kalau najasatun ainiyah macam mana, kalau najasatun hukmiyah macam mana. Sila dibaca. Takunu bizawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Aywa. Dan cara untuk membasuh najasah, kalau seumpamanya najasah itu musyahadatan bil ain, bisa ditengok dengan mata karena punya bau, warna, atau rasa. Dan ini yang dinamakan dengan najasah apa? Al-ainiyah. Cara untuk membasuhnya adalah dengan hilang ainun najasah. Ainun najasahnya apa namanya? Hilang. Maksudnya memang sudah hilang ainun najasahnya. Najisnya itu sudah hilang. Bau, warna, dan rasanya hilang dengan cara berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat najasahnya daripada rasa, bau, rasa, warna, ataupun bau. Kalau seumpamanya sudah dia basuh, baunya hilang, warnanya hilang, tersisa rasanya, dorro, tidak boleh. Dorro maknanya bajunya masih muta najis. Tidak bisa Anda pakai untuk sholat. Ayo. Au launin au rihin asura zawaluhu. Nah, ini sekarang sudah dibasuh, rasanya hilang. Tapi baki baunya saja atau warnanya saja. Baunya saja atau warnanya saja ini asura zawaluhu. Susah untuk dihilangkan. Mungkin ada beberapa najasah susah untuk dihilangkan, memang seperti warnanya susah untuk dihilangkan. Seperti apa namanya? Seperti darah. Darah itu kan susah untuk dihilangkan kan? Warnanya sudah
direndam, sudah dibasuh, sudah dimacam-macam, sudah di laundry, tetap tak hilang. Boleh. Tetap tak hilang. Pada saat itu dikatakan ini suci. Kalau yang baki hanya warna ataupun bau. Tapi kalau yang baki itu rasanya tak boleh. Atau dua-duanya, bau dan warna tidak boleh. Yani musonef di sini yushir kepada satu masalah. Namanya masalah itu ta'assur. Masalah itu apa namanya? Ta'assur. Apa itu maksud ta'assur? Masalah ta'assur ini adalah masalah ketika najasah ini ada dibasuh tapi susah untuk hilang. Pada saat itu macam mana kita ta'amul? Yani sudah ada basuh, tetap ada merah-merahnya di sini. Bau dah tak ada, rasa dah tak ada, warna tetap ada. Anda dah basuh, tetap tak hilang. Apakah baju ini nak Anda buang atau dimaafkan? Di sini yang dikatakan masalah itu ta'assur zawalin najasah. Sila dibaca. Wadhabitu ta'assur alla yazula bil hatti bil ma'i. Fala yajibu zawaluhu bal yadhurul mahal. Yakni di bawah itu ayat aulaunun aurihun asura zawaluhu lam yadur fala yajibu zawaluhu bal yadhurul mahal. Maka tidak wajib untuk dihilangkan bagi daripada warna atau bau ini. Sudah dianggap suci, sudah suci, Anda sudah berusaha sekuat tenaga, itu dianggap suci. Terus apa? Dobit najasah ini dianggap susah untuk dihilangkan tuh macam mana? Aywa an la yazula bil hatti bil ma'i thalatha marrat. Sekiranya najasah ini sudah Anda basuh bil hat itu dicubit-cubit 3 kali, tetap tidak hilang. Dah Anda, kalau apa ya orang-orang Indonesia cakapnya dikucek. Sudah dikucek dan dicubit, dah dibasuh, intinya tak hilang 3 kali dengan air saja. 3 kali dengan air saja tetap tidak hilang, dianggap itu suci. Dianggap itu suci. Bahkan kalau ada setelah 1 tahun ada ditemukan zat atau sabun basuh yang bisa untuk menghilangkan darah ini. Ditemukan sabun basuh yang bisa untuk menghilangkan darah. Apakah wajib untuk dihilangkan? Tidak. Kenapa? Karena sudah dianggap suci. Ayo. Fama tahattahu bil ma salasan walam yazal tahurul mahal. Sudah dibasuh 3 kali dengan air, tapi tetap tidak hilang warnanya sahaja atau baunya sahaja, maka dianggap suci. Ayo, faida qudira ala zawalihi. Faida qudira, bukan qudira. Faida qudira ala zawalihi ba'da dzalika lam yajib li annal mahal tahirun. Kalau setelah itu dia mampu untuk menghilangkan warna daripada najis tersebut, karena kan teknologi semakin berkembang, setelahnya dia mampu untuk menghilangkannya. Tidak wajib untuk menghilangkannya karena sudah dianggap suci. Naam in baqiya ma'an fi mahallin wahid min najasatin wahidah fayajibu zawaluha. Yani kecuali kalau seumpamanya setelah Anda basuh yang bagi itu 2, warna dan bau atau rasa sahaja. Pada saat itu tidak boleh, mesti tetap dibasuh. Kalau memang tetap tidak bisa, dikatakan ini sudah masuk di dalam masalah itu ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Sekiranya tidak bisa hilang najasahnya kecuali dipotong. Pada saat itu dikatakan ini muta'adzirun. Lah, ketika dia muta'adzir, tidak dikatakan suci. Ini najis, tapi dimaafkan sampai Anda bisa untuk membasuhnya. Sampai Anda bisa untuk membasuhnya. Fayajibu zawaluha illa in ta'adzara kama marra fi baqa'it ta'um fi baqa'it ta'um li quwwati dalalatihi ma ala baqa'in najasah. Karena kuatnya, karena baqa'ut ta'um dan baqa'ul lun warih itu menunjukkan bahwasanya najasahnya masih ada dengan kuat. Fa'in bagiya mutafarrika ini mafidah. Yo, kalau di sini ada warnanya saja, di sini ada baunya saja, lam yadur. Ayo,
Sila atas aulonun aurihun. Kalau kita sudah mengetahui apa masalah itu ta'assur dan masalah itu ta'adzur. Di sini kalau kita di Rosadidah itu saya tengok al-hukmu fi halati ta'assur. Coba tengok. Wa idza lam tazulin najasah bi ghuslatin wahidah. Kalau seumpamanya najasah tidak hilang dengan satu kali basuhan, maka wajib untuk ditambah basuhan kedua dan basuhan ketiga. Kalau dalam 3 basuhan itu tidak hilang, ditambahi dengan sabun basuh, maka pada saat itu dikatakan ini adalah masalah itu ta'assurin najasah. Ini ta'assur zawalin najasah. Dan hukumnya dalam hal itu ta'assur, in bagiyal launu faqat awir rihu faqat hakamna bi taharatil mahal. Kalau yang bagi hanya warnanya saja atau baunya saja, kita hukumi tempatnya itu suci. Kalau bagi laun, warna dan bau bersama-sama atau rasa saja, maka wajib untuk ditambahi basuhan lagi. Kalau tetap tidak bisa, dikatakan ini halatut ta'adzur. Nah, kalau halatut ta'adzur, hukumnya dimaafkan dan diperbolehkan Anda sholat menggunakan baju yang ada najasahnya itu sampai Anda mendapati mendapati sesuatu yang bisa untuk menghilangkan najasah itu. Berbeda dengan halatut ta'assur, sudah dianggap suci walaupun setelahnya itu ada deterjen atau sabun basuh yang bisa untuk menghilangkannya, Anda tidak wajib untuk menghilangkannya. Betul. Disinilah letak perbedaan antara halatut ta'assur dan halatut ta'adzur. Ayo. Wa in kanatin najasah ghairu musyahadatin. Ayo. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadatin wa hiya al-musamma bil hukmiyah. Kalau seumpamanya najasah itu ghairu musyahadah, najasahnya itu ada tapi tidak bisa ditengok dengan panca indera, tidak ada bau, warna dan rasanya. Maksudnya tidak nampak bau, warna dan rasanya. Maka najasah semacam itu dikatakan najasatun hukmiyah. Maka cukup jaryul ma'i alal mutanajjis biha wa alal mutanajjas atau mutanajjas biha walau marratan wahidah. Maka cukup Anda menuangkan air di atas baju yang terkena najis tersebut walaupun cuma satu kali, cukup. Kofiah ini terkena najis, ada najis hukmiyah, tuangkan air dia. Lepas tuang air menjadi suci, cukup. Summastasna, aywa. Summastasna al-musannifu minal abwal qawlahu illa baulas sabi alladhi lam ya'kul ta'am. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun. Dan kemudian musannif Abi Syuja mengecualikan ada kencing yang tidak wajib untuk dighusl. Apa itu? Najasah mukhaffafah. Itu tidak wajib untuk dibasuh, hanya wajib untuk dipercik-percikkan saja. Illa baulus sabi alladzi lam ya'kulit ta'am, ay lam yatanawal makulan wala masyruban ala jihatit tagoti, yakni yang tidak makan, maksudnya tidak masuk ke dalam tubuhnya, dikecualikan kencingnya budak kecil laki-laki, sobi, budak kecil laki-laki yang masih belum sampai 2 tahun dan tidak makan apa-apa, kecuali tidak makan apa-apa selain susu. Tapi ada tolak ukurnya, ala jihatit tagodhi. Tagodhi itu sebagai makanan pokok. Karena kadangkala budak-budak kecil itu diberi makan oleh ayah ibunya, tapi hanya sekali diberi makan biskuit, hanya sekali. Itu belum masuk ala jihatit tagodhi, belum masuk ala jihatit tagodhi. Oh, ini masih hanya hanya menyusu saja. Kencingnya budak laki-laki yang hanya minum susu dan tidak makan selain susu ala jihadid. Jadi susu emaknya ya, susu emaknya, bukan susu yang lain, susu emaknya, dan tidak makan kecuali susu emaknya ala jihadid tagodi, maka itu najasatun mukhaffafah. Nah, najasatun mukhaffafah itu nanti cara mensucikannya tidak perlu dengan dibasuh, cukup dipercikkan saja. Ayo.
illa baula sobi alladzi lam yakulit to'am ay lam yatanawal makulan wala masyruban ala jihati tagodila. Yang namanya makan itu ada 3 macam. Kadangkala Anda itu makan tagodian. Tagodian itu makan makanan pokok. Kita sebagai orang Indonesia, orang Malaysia, orang Asia, biasanya ghidha kita itu adalah beras, nasi. Orang-orang yang lain itu mungkin di Somal itu pisang, di Turki apa? Gandum kan, roti kan. Berbeza, dia berbeza dengan kita. Nah, itu namanya tagodi, ghidha. Ada lagi di bawahnya, itu namanya tafaqquh. Tafaqquh ini Anda makan untuk lauk, macam buah, itu kan bukan makanan pokok Anda. Lah kalau sobi makan sesuatu tafaqquhan, oh boring lah, nak minum susu saja, bila-bila makan apa namanya? Makan kurma kah, makan biskuit, itu tidak menjadikan baulnya itu daripada mukhaffafah menjadi mutawasito. Tetap dia itu mukhaffafah karena makannya selain susu laisa ala jihadit tagodhi, tapi ala jihadil tafaqquh atau tadawi. Tadawi itu makan sesuatu tapi sebagai obat. Biasa budak kecil sakit kan, emaknya beri obat. Lah ketika emaknya itu memberi obat, budak kecil itu, apakah sebab obat yang masuk kepada budak kecil itu baulnya menjadi mutawasitoh? Tidak. Baulnya tetap mukhaffafah. Dan secara umum najasah dibagi menjadi 3. Ada najasah mughalladhah yang wajib untuk dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu, itu adalah najasah anjing dan babi, wa ma tafarra'a min ahadihima. Kemudian mukhaffafah ya ini, baulus sobi, kencingnya budak kecil laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan belum makan selain susu untuk ala jihadit tagodhi. Dan yang ketiga, selain daripada kedua najis ini, namanya najasah mutawasitoh. Fa'innahu ay baulas sobi yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Yakni baulus sobi ini suci dengan rasyil ma' alaih. Yathuru bi rasyil ma'. Yakni kalau Anda punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu kencing, anak laki-laki Anda itu kencing di baju Anda, cukup bi rasyil ma' semacam ini, dipercik-percikkan saja. Dan harus dipercik-percikkan itu ya ummuhu wa yakmuruhu. Contohnya kencingnya di sini semacam ini, percik-perciknya harus lebih semacam ini, harus lebih banyak, tidak boleh sama, tapi harus lebih banyak. Lah cuma ulama-ulama mengatakan dipercik-percikkan plus harus menghilangkan bau, warna dan rasanya. Lah itu yang pelik sedikit itu. Apakah bisa hanya dengan memercikkan air hilang bau, warna dan rasanya? Tapi wallahu alam, para ulama mengatakan kencingnya budak kecil laki-laki itu tidak sepekat kencingnya budak kecil perempuan. Karena itu biasanya hanya dengan dipercikkan saja sudah hilang warna, bau dan rasanya. Tapi jika seumpamanya dengan dipercikkan saja tidak hilang bau, warna dan rasanya, tidak bisa dipercikkan, harus dibasuh. Wa hadza huwa minal ghoribiani. Dulu guru saya di dalam masalah ini, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ali Ba'udhan, anak daripada mufti, istashkal hadhil ibarah. Kif kencingnya budak kecil dipercikkan sahaja suci, tapi disyaratkan dan ada di dalam sini. Sof tengok. Yadhuru bi rasyil ma alaihi bi an yarushu alaihi ma ya ummuhu wa yakmuruhu bila sayalan. Fala yakfi ar-rash alladzi la ya ummuhu wa la yakmuruhu, harus dengan ya dan yakmur lebih banyak. Maksudnya kalau najisnya segini harus lebih banyak. Percikannya itu harus lebih banyak. Sof tengok. Wala budda ma'ar rasyi min zawali awsafihi kabaqiyatin najasah. Dan mesti dengan ros itu harus zawal, dengan ros itu dengan terpercikkan semua ausofun najasah harus hilang. Loh, ibarat ini ada di dalam Ibn Qasim al-Abadi pun disebutkan, Bajuri pun juga menyebutkannya. Guru saya iskal, jadi kita belajar masalah ini ketika, maksudnya masuk mendalam masalah ini ketika kita sudah belajar Fathul Mu'in pada saat itu di Rubah Tahrim itu. Ada fihi iskal.
Kenapa? Karena biasanya kalau Anda itu memercikkan, bau, warna, dan rasanya itu tidak hilang. Jadi selama itu tidak hilang, kita mesti kena basuh. Lah, selama kita kena basuh, tak ada makna yang namanya najasatul mukhaffafah, karena najasah mukhaffafah pun juga kena dibasuh. Mukhaffafahnya mana? Tetap wajib dibasuh. Kalau kita cakap mukhaffafah ini tidak wajib dibasuh, hanya dipercikkan saja. Wallahu alam, saya rasa tidak ada iskal. Karena beliau melihat daripada aspek masotik fil kharij, daripada biasanya budak-budak kecil itu kencingnya budak kecil memang kena dibasuh, tidak cukup dipercikkan saja kemudian hilang bau, warna, dan rasanya. Akan tetapi jika ada kencingnya budak kecil yang tidak pekat dan cukup hilangnya dengan hanya dipercikkan, suci apa tidak? Suci. Berbeza dengan kencingnya budak perempuan. Jika ada kencingnya budak perempuan tak pekat, sekiranya dipercikkan saja hilang, tetap tidak suci, kena dibasuh, karena kencingnya budak perempuan walaupun tidak pekat itu masuk dalam kategori najasatun mutawassithah, harus dibasuh. Kencingnya budak laki-laki yang tidak pekat dan hilang dengan ros saja najasatun mukhaffafah. Nanti di dalam kharij, apakah ada kencing budak laki-laki semacam itu atau tidak ada? Hadza mas'alatun ukhra, kharij daripada fikih. Kharij daripada apa namanya? Fikih. Wallahu alam. Nanti itu tatbik masalah fikih di dalam kharij. Fikih tak tengok apa yang ada di luar. Fikih hanya melihat masalah ini daripada aspek umum, kemudian kita membahasnya daripada aspek umumul ibarah. Kemudian tatbik umumul ibarah kepada fil kharij, hadza wadhifatul mufti wa laysa wadhifatul fuqaha. Wallahu alam. Ayo. Karena Ahmad Zuhri punya anak laki-laki. Apakah kencingnya anak laki-lakinya itu mukhaffafah atau mutawassithah? Wallahu alam, saya rasa itu tidak masuk dalam fikih. Itu masuk dalam fan lain namanya fatwa. Karena Anda tatbik apa yang ada di kitab di dalam dunia luar. Di dunia luar, yakni karena apa yang ada di dalam fikih dalam masalah ini mungkin tidak bisa kompatibel dengan anaknya Ahmad Zuhri ini. Lah, anaknya Zuhri ini kencingnya pekat walaupun masih minum air susu emaknya. Maknanya bukan najasatun mukhaffafah. Wallahu a'lam, hadza wadhifatul ukhra ghairu wadhifatil fuqaha. Wallahu a'lam. Ayo. Wa kharaja, sila. Tadi wala yustaratu rash wala yustaratu fi rashi sayalanul ma, dan tidak disyaratkan di dalam memercikkan itu airnya mesti apa namanya mengalir. Anda tuangkan air, tidak. Cukup Anda percikkan saja. Fa in akala sobiyu, ayo. Fa in akala sobiyu atau ana ala jihati taghadzi husila baulu qat'an. Ayo, kalau seumpamanya sobi itu umurnya 1,5 tahun, dah minum, dah makan selain susu, dah makan biskuit kah, dah makan apa lagi? Dah makan nasi. Wallah, sekarang budak-budak kecil ini umur 1 tahun dah makan bele-bele dah. Dah makan bele-bele. Ada yang dah makan satai, Allah karim. Ada yang dah makan nasi, ada yang dah makan wallah telur goreng pula, telur mate, aduh pelik dah. Pada saat itu baulnya sudah menjadi apa? Mutawassithah. Tidak cukup hanya dipercikkan saja, tapi mesti dibasuh. Ayo. Wa kharaja bis-sabi as-sabiyatu wal khunsa fayughsalu min baulihima. Ayo, dan keluar daripada kategori sobi ini as-sabiyah. Kan baulu sobi keluar daripada kata-kata sobi as-sabiyah. Sabiyah ini budak kecil perempuan. Jadi kalau kencingnya budak kecil perempuan yang masih belum sampai 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya untuk tagodhi, tetap wajib dibasuh, tidak cukup untuk dipercikkan saja. Loh, kenapa kok dibezakan antara hukum sobi dan sobiyah? Iya, dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya budak laki biasanya ayah-ayah itu, orang tua itu lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki itu digendong-gendong terus, anak perempuan tidak digendong. Saya rasa itu rasis, itu rasis. Taklil ini ada dalam kitab-kitab fikih ini ada. Cuma saya tak terlampau setuju masalah itu ya. Akan tetapi taklil yang lebih oke daripada kepekatan kencingnya. Biasanya kencingnya budak perempuan lebih pekat daripada kencingnya budak laki-laki. Karena itu
cara untuk cara untuk mensucikannya budak laki-laki ini ya lebih mudah daripada cara mensucikan budak perempuan. Wallahu alam. Dan keluar daripada sobi budak kecil perempuan, budak kecil perempuan. Begitu pula kalau budak kecil khunsa, budak kecil yang pondan yang mempunyai 2 alat kelamin. Wa yushtaratu. Sila. Wa yushtaratu fi ghuslil mutanajjis wurudul ma'i alaihi in kana qalila. Ini penting lah. Kalau Anda itu membasuh membasuh najis, airnya itu mesti warid itu maknanya airnya yang datang, airnya yang dituang di baju yang najis, bukan ini air baju yang najis Anda letakkan di airnya. Itu salah, itu salah, terutama jika airnya itu kurang daripada 2 kulah. Kalau airnya lebih daripada 2 kulah tidak ada masalah, airnya Anda tuang atau bajunya masuk ke air tidak ada masalah. Tapi kalau airnya itu kecil, airnya itu sedikit, tidak sampai 2 kulah, tidak bisa Anda menjadikan airnya yang didatangkan najis, dengan makna ini air, najisnya datang kepada air. Nanti airnya semuanya menjadi mutanajis semua, karena air kurang daripada 2 kulah terkena najis. Karena itu hati-hati kalau Anda itu mempunyai mesin basuh, mesin cuci. Di mesin cuci itu kan airnya confirm tidak sampai 2 kulah kan, tidak sampai 2 kulah. Lah, ketika dia itu tidak sampai 2 kulah, jangan langsung baju najis Anda masukkan, kemudian Anda langsung letak sabun basuh, baru Anda airnya datang. Airnya nanti sabun basuh ini bercampur dengan najis semua baju Anda menjadi mutanajis. Akan tetapi kalau ada baju yang najis, masukkan di mesin basuh air dulu, karena nanti kan masuk mesin basuh air dulu kan, air datang kemudian dibasuh dulu, airnya dikeluarkan. Pada saat itu pada saat itu baju Anda semuanya suci. Baru Anda letakkan sabun basuh. Baru Anda letakkan sabun basuh. Karena itu hati-hati, masalah kadang kalau beberapa mesin basuh itu ada air dulu baru baju, atau baju dulu baru air. Yang benar itu baju dulu baru air. Ayo. Mana tadi, wa yustaratu fi ghuslil mutanajjis wurudul ma alaihi in kana qalila. Dan disyaratkan di dalam membasuh perkara yang mutanajjis itu wurudul ma, airnya itu datang ke baju yang mutanajjis. Kalau airnya itu sedikit, fa'in akasa lam yadhur. Kalau seumpamanya akasa, bagaimana akasa? Air sedikit, ini baju yang mutanajis, yang suci kalau airnya datang dituang jadi bajunya Anda letak ke baldi, di ember satu, ini ember yang lain Anda tuang air yang di baldi ini di baldi yang ada baju yang mutanajis. Lah kalau sebaliknya, ini air di baldi, baju yang mutanajis Anda letakkan di air yang di baldi ini, yang kurang daripada 2 kulah, lam yadur, tidak akan suci. Wa ammal kathir, adapun kalau airnya itu kathiron, mana kathir itu di atas 2 kulah, maka tidak ada perbezaan antara airnya itu waridun au maurud, airnya itu yang datang kepada baju yang mutanajis atau baju yang mutanajis datang ke air. Anda nak basuh baju di sungai, tidak ada masalah kan, tak mungkin kan. Oh, Anda nak basuh baju di sungai, ini baju Anda ambil air daripada sungai, Anda basah, itu juga bisa.
Atau langsung ini bajunya Anda letakkan di sungai. Sungainya tidak akan menjadi muta najis. Ayo. Wala yu'fa, sila. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dami wal qayhi. Dan tidak dimaafkan sedikit pun daripada najasat, tidak dimaafkan apapun daripada najasat. Maknanya selama dia itu najis, dia tetap najis. Kecuali sedikit daripada dam ataupun koih, sedikit daripada darah ataupun nanah. Nah, darah itu jika sedikit dia dimaafkan. Banyak juga dimaafkan tapi dengan syarat. Yang pertama, an la yakuna bi fi'lil fa'il. An la yakuna bi fi'lil fa'il. Itu dia. Maksudnya syarat dimaafkannya darah banyak kalau darah itu keluar banyak daripada Anda, bukan dengan perbuatan Anda. Jadi contohnya Allahu Akbar, di sini ada bisul, kemudian bisulnya meletup, keluar darah banyak kan, ma'fu, tidak ada masalah. Kenapa? Karena meletup dengan sendirinya. Berbeda kalau Anda letup kan diri, Anda pijit, akhirnya keluar darah banyak, tidak dimaafkan kecuali sedikit. Dan darah yang banyak itu tidak bercampur dengan selain darah. Pada saat itu, ketika darah itu ada pada Anda bukan karena perbuatan Anda dan tidak tercampur dengan benda-benda yang lain, maka darah pun dimaafkan walaupun banyak. Ketika satu daripada dua syarat ini tidak terpenuhi, maka darah dimaafkan tapi hanya sikit. Kalau Anda memijit jerawat, Anda pijit, kan keluar darahnya kan, sikit dimaafkan. Banyak tidak loh. Kenapa? Iya karena Anda yang pijit. Tapi kalau jerawatnya atau bisulnya meletup sendiri dimaafkan banyak. Lah walaupun sikit atau tidak itu macam mana? Dibilang sikit itu macam 1 dinar. Kalau semacam ini, kira-kira semacam ini dikatakan sikit. Di atas itu dikatakan apa? Banyak dah. Ayo. Fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin, maka dimaafkan darah dan nanah itu kalau sedikit di badan ataupun baju. Ayo. Sila. Wa tasihhu sholatu ma'ahuma. Wa tasihhu sholatu ma'ahuma. Dan sah sholat dengan baju yang ada darah atau nanahnya. Kalau sedikit, sedikit ini walaupun dengan fi'lul fa'il. Lah kalau banyak juga dimaafkan tapi dengan syaratnya tidak dengan fi'lul fa'il. Dan ketika dia itu dimaafkan, sama ada dia itu banyak dengan syaratnya atau sedikit dengan syaratnya, maka Anda sah sholat dengan darah dan nanah. Anda tengah-tengah sholat, ada beberapa sahabat itu di tengah-tengah sholat dipanah. Namanya dipanah ya kan, darah kan keluar banyak kan, dia tetap sholat. Apakah sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Karena keluarnya darah daripada tubuhnya tidak karena tidak karena perbuatannya, tidak karena fi'lul fa'il. Wa illa ma ay syai'in la nafsalahu sa'ilatun kadubabin wa namlin. Begitu pula dibilangkan wala yu'fa an syai'in minan najasat illal yasir minad dami wal qayh. Tidak dimaafkan sedikit pun daripada najasat kecuali yang sedikit daripada darah ataupun nanah. Dan juga dimaafkan la nafsalah sa'ilah, di air ya, di air. Kalau ada di air itu bangkai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Apa? Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir biasanya itu diungkapkan wazab, cicak dan ke bawah cicak. Nah, cicak dan di bawah cicak itu kalau Anda potong badannya, tidak akan ada darahnya. Oke, sekarang bangkai cicak atau cicak hidup jatuh di baldi ember yang ada airnya. Air yang ada di baldi ini mutanajis apa tidak karena bangkai cicak? Tidak. Kenapa? Karena la nafsalaha sa'il. Begitu pula bangkai remang-remang, bangkai laron, kalau orang cakapnya laron yang biasanya keluar
ketika hujan ada di baldi, apakah menjadikan baldi ini mutanajis? Tidak. Dengan syarat tidak dengan fi'lul fa'il. Maksudnya bukan ini cicak, Anda letak di baldi ya jadi mutanajis itu baldinya apa? Mutanajis. Harus dengan maksudnya cicaknya itu, bangkai cicak ada di situ karena cicak itu sendiri, bukan karena ada orang yang meletakkan cicak di situ. Walaupun yang meletakkannya itu budak kecil, sebagian ulama walau yang meletakkannya budak kecil tetap dianggap itu bifi'lil fa'il, menjadikan baldinya itu atau air yang di baldi itu mutanajis. Yang kedua, tidak sampai bangkai cicak itu merubah sifat-sifat air, tidak merubah bau, warna, dan rasanya. Dengan adanya dua syarat ini, maka bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir ketika ada di air tidak menjadikan air itu mutanajis. Padahal ini bangkai, yang mana bangkai cicak itu kalau Anda bawa ke poket, Anda sholat Anda tidak sah. Begitu pula bangkai nyamuk, begitu pula bangkai semut. Kalau ada di baju Anda, sholat Anda tidak sah. Tapi bangkai itu jika ada di di baldi, di air yang di baldi, dia tidak menjadikan air yang di baldi itu menjadi mutanajis. Jadi mesti dibedakan mana makfuat yang dimaafkan di air dan dimaafkan di sholat. Ini diantara mabahis yang amma amikoh, amikoh, dan ada beberapa ulama diantaranya Ibnul Imad kalau tak silap membahas masalah tentang najasat makfuat yang disalahkan oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli. Ayo, wala nafsalah sa'ilah kadubabin wa namlin, seperti dubab. Apa itu dubab? Dubab, lalat, wa namal. Apa itu namal? Semut. Yakni lalat kalau Anda potong ada darahnya apa tidak? Tidak ada kan. Semut kalau Anda potong ada darahnya apa tidak? Tidak kan. Idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Lalat ataupun semut kalau mereka itu terjatuh di ina, di satu baldi di air, dia tidak menjadikan air yang ada di dalam situ itu mutanajis, dengan syarat an la yakuna bi fi'lil fa'il wa an la yughayyirul ma, dengan dua syarat ini. Wa fi ba'din nusakh idza mata fil ina, di sebagian nusakh idza mata fil ina, yakni kalau dia itu mati di baldinya itu. Jadi awalnya hidup, jatuh, tenggelam, mati. Maaf saya sedikit kurang sehat ya ini. So tengok baca wa qauluhu idza waqa'a fil ina ay idza waqa'a hayyan fil ina. Dapat? Ayo. Qauluhu idza waqa'a fil ina'i ay idza waqa'a hayyan fil ina'i alladhi fihi ma'un qalilun aw ma'un. Ayo. Kalau dia itu terjatuh di ina itu satu bekas, satu wadah seperti baldi kah atau apa, yang di dalamnya itu ada air sedikit atau mae. Apa itu mae? Cecair selain daripada air, seperti susu kah, Coca-Cola kah, Coke, Fanta. Begitu pula kalau jatuh dalam keadaan mati dulu baru jatuh, dengan catatan bukan orang yang meletakkannya. Oh, ini bangkai cicak. Nah ini mutanajis akhirnya. Bisarti an la yatrahuhu torihun, walaupun ghairu mumayyiz, walaupun yang torih ini ghairu mumayyiz, budak kecil, alal mu'tamad. Naam, kecuali kalau yang meletakkannya di situ itu angin, la yadur. Walau tarahahu hayyan lam yadur. So, tengok. Kalau seumpamanya saya ambil cicak hidup, saya letakkan di sini. Di baldi, dalam keadaan di baldi itu masih hidup. Setelah 30 menit mati, tidak ada masalah. Karena tidak mati karena saya lempar di situ, dia mati karena tenggelam. Berbeza kalau cicak mati saya letakkan di baldi, yunajjisuhu hadza huwa. Dibilang wa in wasala mayitan fala yadur illa in tarahahu mayitan wa wasala kadzalik, yakni walaupun kalau sampai di situ dalam keadaan mati tidak ada masalah, saya ambil hidup.
saya lempar masih dalam keadaan hidup, tapi ketika sudah di baldi mati, tidak ada masalah. Karena harus syaratnya ini najis. Kalau saya ambil dalam keadaan mati dan sampai sini dalam keadaan mati. Kalau saya lempar dalam keadaan hidup sampai mati tetap suci. Wallahu a'lam. Wa afhama qauluhu, sila. Wa afhama qauluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i durra wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi syarh as-Shaghir. Kan wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a, yani idza waqa'a ay waqa'a bi nafsihi. Kata-kata waqa'a bi nafsihi ini yushir bahwasanya kalau toroha, kalau bukan terjatuh sendiri tapi dicampakkan, mala nafsalah sa'ilah, dengan catatan dalam keadaan sudah mati, itu akan dorro, menjadikan air yang ada di baldi ini mutanajis. Aywa, mala nafsalahu sila wa afhama qauluhu waqa'a ay binafsihi, sila. Wa afhama qauluhu ay waqa'a binafsihi. Waqa'a ay binafsihi. Waqa'a ay binafsihi. Yani kan tengok, idza waqa'a ay binafsihi, terjatuh dengan sendirinya. Annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilatun fil ma'i durra. Fil ma'i ya, salah ini. Fil ma'i durra. Dibilang kalau turiha, kalau dicampakkan ma la nafsa lahu sa'ilah di ma'i ini cecair yang bukan air, walaupun banyak seperti susu, atau air mutlak tapi yang sedikit dorro, maknanya yunajisuhu. Wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi syarh as-Shaghir. Dan ini yang jadi jazamkan Rafi'i di dalam syarh as-Shaghir. Dan masalah ini tidak dibahas oleh Imam Rafi'i di dalam Syarhul Kabir. Syarhul Kabir ini adalah Fathul Aziz. Saya tidak tahu apa Syarh as-Shaghir ini, kena tanya guru-guru saya nih. Saya tengok. Mahada. Syarh as-Shaghir di Rafi'i ini apa? Kena tengok lagi. Aywa. Wa idza kasrat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasatu. Kan syarat yang kedua bahwasanya syaratnya bangkai yang mala nafsa lahu sa'ilah itu tidak menajiskan air yang sedikit kalau dia itu tidak yughayyirul awsafil ma, tidak sampai merubah sifat-sifatnya air. Kalau sampai merubah sifat-sifatnya air, menjadikan air itu mutanajis. Aywa. Wa idza nasha'at hadhil maitatu minal ma'i kadudi khallin wa fakihatin lam tunajjishu qat'an. Aywa, kalau seumpamanya bangkai-bangkai hewan itu berasal daripada air, ya memang airnya itu yang membuat bangkai. Seperti Anda buat cuka apel. Kan bila-bila ada macam bangkai-bangkai ulat kan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena bangkai ulat itu berasal daripada cuka apel itu, berasal daripada air itu. Kalau bangkainya berasal daripada air tersebut, bangkai itu tidak akan menjadikan air itu najis qat'an. Qat'an itu tanpa ada khilaf, tidak ada pendapat yang lain. Itu namanya qat'an. Makna qat'an adalah tidak adanya khilaf di dalam satu madhab. Ijma'an, tidak ada khilaf di dalam madhab-madhab yang lain. Dan diistitsnakan ma'amadu yakni ada beberapa pengecualian lagi di dalam najasah ini, di dalam najasah selain apa yang disebutkan di dalam kitab ini, akan tetapi disebutkan di dalam kitab yang lebih tinggi. Madhkuratun fil mabsutat sabaqa ba'duha fi kitabit thaharah. Disebutkan sebagiannya di dalam kitabit thaharah. Dibilang contohnya adalah yasiru sya'rin najis, sedikit daripada bulu-bulu yang najis itu juga dimaafkan, selain daripada kalbun dan khinzir. Dan kalau bulu-bulu yang najis itu banyak juga dimaafkan, tapi khusus untuk kosos ini bacer penyembelih. Begitu pula ar-raqib yang menunggang kuda, menunggang himar. Kalau ada bulu-bulu himar banyak dimaafkan, tidak ada masalah. Ada ma'fuat yani. Lima syaqqatil ihtiras anhu wa minha rausus samak. Kotoran
ikan kalau tidak sampai merubah air. Itu diantara yang ma'fuat. Dan hal-hal semacam ini tidak disebutkan di dalam Fathul Qorib memang, akan tetapi disebutkan di kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam. Jayid, natawaqqaf ila hadzal qadar insyaallah. Yang akan datang kita akan mulai masuk di ibarat wal hayawanu kulluhu tahirun illa kalab wal khinzir wa ma tawallada min hadihima minhuma suf. Memang kita tidak berjalan dengan cepat, akan tetapi fikihlah semacam ini. Masailnya banyak sekali dan saya minta para peserta daurah ini sabar di dalam melaju di dalam kitab ini, karena memang fikih itu memang kena kesabaran yang sangat ekstra. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.